Halo semuanya, kenalin aku Gayu Prastiwi dari Direktorat Kepatuhan Intern. Aku adalah salah satu peserta Lapsar Batch 4 Bappekom 2 Palembang. Hari ini mau ngajak teman-teman aku dari kelompok 1A untuk bahas tantangan masa kini mengenai krisis lingkungan dan energi yang terjadi di Indonesia. Sebelum kita masuk ke obrolan hari ini, aku mau ngenalin dulu nih teman-teman aku. Ada yang dari Direktorat Bina OP dan dari Direktorat Air Tanah dan Air Baku. Boleh kenalin diri dulu nggak teman-teman? Dari Boleh. Mas eh, Fahmi Amarilo dulu deh. Halo Ya, teman-teman semua yang nonton juga, kenalin aku Fahmi Amarilo. Bisa dipanggil Fahmi, tapi karena ada kembaran aku di sini yang namanya sama, panggil aku Ami aja, biar lebih akrab. Aku dari oh unit kerja iya. DBU PSDA atau Direktorat Bina PSDA. Salam kenal. Oke, salam kenal Mas Ami. Kalau tadi Mas Ami, sekarang kembarannya deh Mas Fahmi Anwar nih. Kenalin diri dulu dong Mas. Oke, perkenalkan, saya Fahmi Anwar. Panggilannya bebas saja dari Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan. Apalagi ya udah, mungkin segitu. Masa panggilannya bebas aja Mas? Soalnya ada dua orang nih. Ya udah panggilnya Fahmi aja boleh. Oh iya, makasih Mas Fahmi, Mas Amin. Sekarang next yang cewek-cewek nih dari Bina OP juga ada Mbak Fauzia ya. Kenalin diri dulu Oh dong Mbak. ya, oke. Halo semuanya. Aku Fauzia Farida, biasa dipanggil Zia. Sama ya dari Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan. Oke, salam kenal semua. Salam kenal Mbak Zia. Next, terakhir ada Mbak Hairunisa dari Direktorat Air Tanah dan Air Baku atau yang sering disingkat ATAP nih. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Hairunisa Rahmaniar, biasa dipanggil Nisa. Saya dari Direktorat Air Tanah dan Air Baku. Salam kenal semuanya. Salam Salam kenal. kenal Mbak Nisa, Mas Fahmi, Mas Ami, Mbak Fauzia. Nih orang-orang yang bakal nemenin kita ngobrolin tentang krisis lingkungan dan energi yang terjadi di masa kini. Nah, teman-teman bisa bayangin nggak kalau misalnya suatu hari nanti pas kita bangun tidur tuh, terus kita ngelihat kayak langsung listriknya padam nih, airnya sulit kemana-mana, pokoknya sulit didapat air, terus juga udara di luar udah kena polusi semua. Mungkin teman-teman yang di Jakarta sebagian udah ngerasain hal ini ya. Polusi itu polusi udara terutama tuh di mana-mana gitu. Tapi kenyataannya itu tuh salah satu resiko yang lagi kita hadapin. Kalau misalnya krisis lingkungan dan energi di Indonesia tuh nggak segera diatasin. Nah, sore ini kita mau bahas mengenai apa aja krisis lingkungan dan energi di Indonesia dan mungkin nanti bisa ada sharing-sharing dari teman-teman mengenai solusi sebagai CPNS nih, apakah kita bisa memberikan solusi untuk tantangan ini karena kan ini termasuk tantangan kebangsaan masa kini gitu ya. Yang pertama aku mau minta pendapat teman-teman dulu deh mengenai krisis lingkungan dan energi ini ada yang mau ini nggak nyampain pendapatnya nggak? Oh, boleh Mbak. Saya berpendapat izin, Mbak. Boleh, boleh Mas Fahmi. Untuk krisis lingkungan dan energi ini memang tidak bisa dipisahkan ya. Meskipun kita tahu bahwa Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya, hutan luas dan tanah subur, serta sumber daya lainnya. Tapi semakin banyaknya penduduk kita tidak menutup adanya kerusakan lingkungan atau mengurangi dari lingkungan itu tersendiri, jadi adanya krisis lingkungan. Apalagi adanya proyek-proyek. Proyek itu tidak bisa dihindari akan adanya kerusakan-kerusakan lingkungan. Cuman kita bisa meminimalisirnya, misalnya dengan AMDAL, atau kalau ada proyek residunya bisa diminimalisir.
Misalnya energi listrik di Indonesia itu masih mayoritas menggunakan batu bara. Sedangkan namanya energi listrik itu tidak bisa disimpan, untuk saat ini belum bisa disimpan seperti halnya baterai. Jadi ketika kebutuhan saat itu butuh berapa gigawatt, produksi di pembangkit listriknya harus menghasilkan sama dengan berapa gigawatt itu. Jadi m- kita harus meminimalisir residunya dengan menghemat listrik atau mengganti dengan sumber daya yang lebih terbarukan. Tantangan di Indonesia itu adalah tentang krisis lingkungan dan energi itu. Begitu Mbak Oke, Amelia. makasih Mas Fahmi Anwar tuh tentang gimana caranya tantangan kita itu mengubah energi yang biasanya kita gunakan di Indonesia gitu ya, yang menciptakan residu yang cukup banyak, gimana caranya kita bisa meminimalisir itu. Untuk sekarang ini terbukti bahwa Indonesia sudah mencanangkan energi terbarukan, termasuk kita juga udah bangun PLTS, ada PLTA, termasuk juga PLTB gitu kan, untuk setidaknya membackup yang mana semuanya full di cover oleh energi batu bara nih, ya kan? Itu kan membuat polusi sekali ya gitu kan. Tapi kita bisa cover itu semua pelan-pelan gitu, pakai energi terbarukan. Nah, terus selain ini nih, selain tantangan berkaitan sama energi, kira-kira apa lagi nih tantangan-tantangan lain terkait dengan krisis lingkungan dan energi di Indonesia, kalau menurut teman-teman? Kalau dari ini, Mas Fahmi Amarilo, Ya, makasih Mbak Gayu. Makasih Mas Fahmi juga tadi. Insight-nya menarik banget ya. Soal krisis energi sama bagaimana cara kita menyalurkan kebutuhan listrik di Indonesia begitu. Tapi ada satu hal yang menurut aku menarik banget kalau misalkan kita ngebahas tentang lingkungan, itu terkait bencana alamnya. Jadi Indonesia itu kita tahu ya, kalau misalkan emang indah banget negaranya. Kita tuh dikelilingin sama dua samudra, kita juga apa namanya punya berjuta-juta hektar hutan begitu. Tapi kita nggak bisa memanfaatkan begitu ya, memanfaatkan sepenuhnya kalau misalkan kita juga harus berhadapan dengan bencana alam. Jadi Indonesia itu fun fact ya teman-teman nih, bencana alam di Indonesia itu salah satu yang terbanyak di dunia. Terlebih karena Indonesia itu ada di namanya Ring of Fire ya. Jadi eh, gunung berapi yang ada di Samudra Pasifik yang berjalan dari Samudra Pasifik sampai Amerika, terus ke Jepang, terus ke Indonesia endingnya. Nah, itu semua tuh paling banyaknya ada di Indonesia begitu kalau di daratannya. Dan tahun lalu itu posko penanggulangan bencana SDA dari Kementerian PU itu mengkompilasi dan tabulasi begitu ya, tabulasi data-data bencana ada 1.388 bencana gitu. Dan 1.245 diantaranya adalah kejadian banjir. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman sering lihat banget ya di berita begitu ada banjir di Demak yang bisa sampai nenggelamin 2 desa, atau banjir di hilir Palu ya di Kabupaten Sigi yang menelan beberapa korban jiwa. Nah, itu juga salah satu tantangan yang harus kita atasi dengan eh, bangunan yang resilient terhadap bencana, kesiapsiagaan masyarakat yang tinggi begitu, kapasitas yang tinggi untuk menghadapi bencana, nah supaya nanti eh, tantangan lingkungan dalam hal bencana alamnya ini bisa kita atasi begitu, biar Indonesia bisa lebih maju lagi seperti itu. oke, makasih Mas Fahmi Amarilo, menarik banget mengenai bencana alam. Tadi kalau misalnya ngomongin bencana alam nih, jadi nggak melulu semua terjadi karena secara alami gitu kan, tapi bisa aja ada dampak dari ulah manusia sendiri. Salah satunya nih kebakaran lahan hutan nih, terus juga ada karena dampak dari penembangan liar, terus juga ada dari pembuangan sampah secara
sembarangan gitu kan bisa mengakibatkan banjir dan sebagainya. Ngomongin tentang penyebab banjir nih, kira-kira ada ini nggak, ada insight lain nggak dari teman-teman? Kira-kira apa gitu loh? Kenapa bisa terjadinya banjir di Indonesia ini? Ya, makasih Mbak Gayu atas tambahannya. Jadi eh, itu sudut pandang yang menarik banget ya. Jadi nggak semua bencana alam itu akibat ulah alam gitu. Nah, tapi kalau apa namanya ulah-ulah manusia itu jadi tantangan tersendiri. Jadi itu bukan daya rusak air yang harus kita tanggulangi, tapi bagaimana cara kita mensosialisasikan terhadap masyarakat untuk turut merawat. Jadi bukan cuman tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab LSM, tanggung jawab konsultan, tapi juga kita sebagai masyarakat untuk menjaga dan merawat lingkungan itu sendiri supaya nanti kita nggak dapat imbasnya, kita nggak dapat tadi ya kata Mbak Gayu ada kebakaran hutan, berarti kita nggak dapat abunya nanti. Terus kalau kita bisa mengolah sampah dan IPAL apalagi ya itu soal air limbah itu kita juga bisa apa namanya mendapatkan manfaat daya guna airnya bukan cuma daya rusak airnya seperti itu. Baik, tadi menyambung dari statementnya Mas Fahmi Amarilo ya, yang adanya bencana alam itu bukan dari manusia aja gitu, tapi bisa kita lihat dari sekeliling kita bahwa kondisi alam kita itu sudah tidak baik-baik saja gitu. Eh, kita lihat problem utamanya mungkin adanya pemanasan global kayak gitu. Dengan pemanasan global kan apa sih namanya suhu suhu lingkungan kita itu tiap berapa tahun itu pasti naik 0, berapa derajat Celcius ya. Nah, itu tuh banyak menyebabkan dampak-dampak yang eh, sekarang itu bisa kita lihat gitu. Jadi bisa kita tahu kalau musim hujan itu biasanya terjadi dari bulan September sampai bulan Maret. Nah, dari bulan Maret sampai bulan September lagi itu adalah musim kemarau. Berarti kita tahu kalau di bulan Agustus ini seharusnya adalah musim kemarau, tapi terjadi di beberapa kota di Indonesia itu bahkan ada yang sampai banjir, ada yang kita kalau pulang itu pasti hujan terus-menerus. Nah, itu juga salah satu dampak dari adanya perubahan iklim seperti itu. Jadi kita juga harus aware nih dengan adanya perubahan iklim itu. Jadi bagaimana kita bisa bertindak agar apa tidak menyumbang untuk terjadinya kerusakan iklim itu seperti itu. Oke, Makasih habis ini banget berarti Mbak Zia. lanjut. Oke. Aku aku penasaran nih, kan kita tadi Mbak Zia ngomong kalau bisa kita jangan bertindak untuk berjangan bertindak supaya gimana caranya nggak merusak iklim. Nah, kalau dari Mbak Zia atau teman-teman yang lain tuh tindakan apa gitu loh yang bisa aja berdampak kepada perubahan iklim Oke, yang mungkin saya biasanya dilakuin menambahkan, oleh oleh setahu saya, manusia. kalau perubahan iklim itu salah satunya adalah lapisan ozon yang menipis ya, salah satunya. Itu eh, berasal dari efek, efek rumah kaca itu ya. Terus dari misalnya kita pasang AC, terus mengurangi lapisan ozon, baru ada efek rumah kaca yang harusnya si sinar matahari itu mantul lagi ke luar angkasa, tapi balik lagi ke bumi gitu. Salah satu Ya. pemanasan global tuh salah satunya itu. Mungkin yang selanjutnya adalah banyaknya pabrik-pabrik itu salah satu, yang kedua mungkin itu pendapat saya Mbak. Betul sekali. Makasih Mas Fahmi. Mungkin kalau yang apa bisa kita lakukan untuk diri kita ya sehari-hari ya mungkin itu tadi balik lagi kita bisa menggunakan hal-hal yang eh, akan kita pakai itu ramah lingkungan seperti itu atau yang mungkin karena kita setiap hari nih bekerja
kita berangkat ke kantor nih, mungkin kita mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, kita bisa menggunakan kendaraan umum untuk mengurangi emisi-emisi karbon yang bertambah. Aku ada masukan nih Mbak, untuk cara mengatasi secara berkelanjutan ini biar bumi tetap terjaga. Nah, ini disebut dengan sustainable development atau pembangunan berkelanjutan. Nah, salah satu contohnya itu yaitu pengelolaan hutan dan lahan. Jadi hutan itu kan harus dijaga. Kemudian reboisasinya itu harus digalakkan, serta praktik pembukaan lahan dengan cara yang dibakar itu harus dihentikan. Kemudian yang kedua itu energi terbarukan, seperti yang dibilang sama Mbak Fauzia tadi. Kita kan punya sinar matahari ya sepanjang tahun, angin di pesisir, arus air, panas bumi, dan biomasa. Nah, semua ini bisa kita manfaatin nih menjadi sumber energi bersih yang tidak merusak bumi. Kemudian untuk pengelolaan sampah. Nah, di sini kita bisa bareng-bareng untuk mengurangin sampah plastik apalagi yang sekali pakai. Kemudian untuk membiasakan memilah sampah dan mendukung industri daur ulang yang sudah digalakan di beberapa perusahaan termasuk misalnya The Body Shop atau di perusahaan-perusahaan yang menerapkan hal tersebut. Kemudian untuk yang selanjutnya konservasi air dan tanah. Nah, di sini dengan menggunakan sumber resapan, biopori, dan penanaman pohon untuk mencegah banjir sekaligus dapat menyimpan cadangan air. Kemudian untuk perlindungan keanekaragaman hayati yang kita ketahui kan di dalam hutan itu banyak satwa langka yang terkadang harus dilindungi. Terus kawasan konservasi itu harus diperkuat dan masyarakat itu harus didorong untuk mengembangkan ekowisata. Dan yang selanjutnya, yang terakhir, ini kita harus berubah untuk gaya hidup kita. Karena setiap individu bisa dimulai itu dari hal-hal yang kecil, seperti kita hemat listrik, pilih transportasi umum dibandingkan transportasi pribadi, kemudian kurangi konsumsi berlebihan, kemudian untuk mendukung produk yang ramah lingkungan. Itu saja Mbak Gayu dari saya. Makasih Mbak Nisa untuk tips and tricks. Sebenarnya bukan tips and tricks, itu lebih ke pandangan kita Mengenai mengenai sustainability sustainability, apa sih namanya? Development. sustainable. Sorry. Itu Gema. Oh, sorry. Oh iya, dari tadi Gema ya? Iya, dari tadi Gema sih. Cut aja Mbak Nisa. Iya. Makasih Mbak Nisa untuk tips sustainability development-nya. Itu tadi pencerahan untuk kita semua dari masalah-masalah yang kita hadapi pada saat ini, termasuk tadi adanya krisis energi karena bisa mengakibatkan polusi di Indonesia, terus juga ada dari dampak bencana alam, terus juga ada dari dampak dari perubahan iklim. Itu beberapa tantangan-tantangan yang harus kita hadapin di masa kini gitu ya. Nah, apalagi kita sebagai ASN nih, ASN kan tuh kita kan punya nilai dasar namanya berakhlak nih. Kita sebagai contoh untuk masyarakat di luar sana, untuk lingkungan sekitar, setidaknya kita bisa berperan aktif untuk mengatasi hal-hal ini gitu kan. Dari hal kecil aja yang bisa kita lakukan itu misalnya dengan berperilaku atau bertindak tidak merusak alam. Mulai dari menggunakan produk-produk ramah lingkungan, terus juga bisa menghemat air. Contoh-contoh kecil seperti itu tuh yang bisa berdampak banyak untuk lingkungan kita gitu kan. Setuju gak teman-teman dengan prinsip ASN berakhlak ini? Setuju ya? Nah, terus aku mau ngasih refleksi buat akhir podcast kita ya.
Jadi teman-teman pada saat ini tuh kita sadar kalau misalnya krisis lingkungan tuh nggak cuman soal alam, tapi juga soal nilai kebangsaan gitu loh. Kalau misalnya kita sebagai warga Indonesia terpecah belah, tidak ada persatuan, gimana caranya kita buat mengatasi beberapa tantangan-tantangan yang ada di Indonesia, nggak cuman tentang tantangan krisis energi dan lingkungan aja, tapi hal-hal yang lainnya juga gitu kan. Jadi kita butuh bersatu dulu dan dimulai dari diri sendiri dulu. Nah, karena kalau misalnya masalah seperti krisis lingkungan dan energi ini terlalu besar, sorry. Karena kalau seandainya kita hadapin sendiri, tantangan ini itu tuh terlalu besar dan terlalu berat untuk kita. Jadi kita butuh gotong royong karena setiap lapisan masyarakat tuh punya peran. Dari mulai diri sendiri tuh udah berdampak, walaupun kecil tapi itu udah berdampak untuk lingkungan kita. Jadi kita punya tanggung jawab, terus kita juga harus cinta tanah air gitu kan. Kalau bukan kita lagi yang jaga bumi Indonesia tuh siapa lagi? Setuju nggak teman-teman? Setuju banget. Oke. Hmm. Seru banget nih ya hari ini kita bahas topiknya. Seru banget gak sih teman-teman? Seru Seru banget, banget. parah. Kayaknya Insightful. kita harus bikin podcast lagi sih setelah ini. Boleh Kayaknya. Ide banget. menarik. Ya, tapi tentang topik-topik yang lainnya ya. Ini kan salah satu topik yang menarik juga gitu. Oke, makasih teman-teman udah menyempatkan waktunya sore ini ngobrolin tentang hal tantangan untuk kita semua, tapi semoga kedepannya kita bisa menghadapi ini semua karena kita merupakan contoh untuk teman-teman kita di luar sana sebagai ASN yang punya prinsip berakhlak gitu kan. Oke, kita tutup podcast pada hari ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Gayu dan Terima teman-teman. kasih. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.